Halo Mam semua, kembali lagi bersama Curhat Mama Hebat bersama saya Dr. Laksmi Ardiana. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa juga nih Mam. Ini namanya adalah Mom Intan Kartika. Nah, Mom Intan ini seorang dokter yang mempunyai bayi kembar yang gemesnya lagi bayi kembarnya laki dan perempuan. Jadi sekarang kita undang Mom Reza buat ini ya memperkenalkan diri. Silahkan Mom Intan. Halo Mam semuanya, perkenalkan nama saya Intan Kartika Sari. Saya ibu dari kedua anak-anak yang gemas bernama Gibran dan Gania. Umur mereka sekarang sudah 5 bulan dan sekarang saya juga aktif bekerja. Pekerjaan saya sebagai dokter umum dan sehari-hari biasanya jaga IGD dan jaga ruangan juga. Kayaknya sibuk banget ya Mom Intan ini sebenarnya, tapi masih sempet untuk menyempatkan diri sharing nih gimana ceritanya, suka dukanya punya anak kembar. Dan ASI eksklusif ya Mam ya? Iya, sampai sekarang alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah, asinya masih banyak. Oh, hebat banget. Oke deh Mam, untuk menghemat waktu nih, kita mau tanya-tanya nih. Mom Intan ceritain dikit dong tentang riwayat kelahiran si kembar. Dulu kan kurang bulan ya lahirnya ya. Ya betul. Jadi ceritain deh. Jadi waktu itu sejujurnya nggak sengaja banget mereka itu lahir. Oh Karena gitu. sebetulnya Kak. Jadi sebenarnya aku itu datang ke dokter obgynku niatnya cuman buat kontrol kehamilan di 35 minggu. Jadi mulai dari 33 itu aku udah disuruh datang per 2 minggu sama dokter obgynnya. Nah, pas banget tuh aku datang tuh di 35 minggu. Niatnya sih cuman kontrol, tapi ternyata tensi aku tinggi waktu pas datang 160/100. Jadinya sama dokter obgynku disuruh cek proteinuri, cek urin. Alhamdulillah sih proteinurinya negatif. Cuman karena aku hamil kembar, dokter obgynku bilang itu berbahaya kalau misalnya nggak diterminasi atau dilahirkan langsung. Jadi mau nggak mau di 35 minggu itu Gibran dan Gania harus lahir. Jadi aku kontrolnya Kamis, Jumatnya aku udah di sesar. Oh gitu. Waktu itu tapi Ya, jadi Mom suaminya Mom Intan ini juga tinggalnya jauh ya. Jadi LDR ya waktu itu. Ya waktu itu papanya udah jauh apa masih bareng waktu itu? Alhamdulillah waktu itu papanya Gibran sama Gania masih di Bogor. Hmm. Kebetulan dia itu kan pas banget keterimanya itu memang bulan Mei pas Gibran Gania lahir. Cuman mulai studinya berangkat ke Semarang itu bulan Juni. Oh Jadi jadi alhamdulillah sebulan bisa. temenin sama Iya masih suami. bisa bener-bener. Terus waktu itu Gania sama Gibran lahirnya itu beratnya berapa tuh Mam waktu itu? Waktu pas lahir kebetulan si Gibran yang lahir duluan Gania. Gania Hmm. itu beratnya 2150. Terus Gibran lahirnya beratnya itu 2450. Oh, pas-pasan ya, dua-duanya lahirnya Ya, ya. Pak. Kurang. Nah, waktu itu apa sih kekhawatiran terbesar Mam Intan karena bayinya kurang bulan, terus bayinya juga berat badannya lahirnya rendah ya, gitu ya. Itu gimana tuh? Apa yang paling ditakutin waktu itu? Wah, pikirannya udah kemana-mana sih jujur. Soalnya kayak gak nyangka juga hipertensi. Karena dari awal hamil sampai minggu ke-33 tuh tensi aku selalu bagus. Hmm. Kayak mikirnya udah aneh-aneh, takut fetal distress lah, atau segala macem gitu ya. Apalagi pas lahir, mereka emang di 35 minggu, terus si Gibrannya juga pernah sempat sepsis, Gania juga malah sempat kuning. Jadi mereka dirawat di NICU itu 7 hari, Kak. Oh, Dapat nangis. iya pasti Gara-gara, ya. iya gara-gara bener-bener mikir kayak, aduh anak aku bisa selamat gak ya? Bener-bener ya. Bener-bener kayak, wah takut banget ya tiap hari bener-bener nangis. Jadi kayak, tapi untungnya kan mereka dirawat di rumah sakit tempat suamiku kerja. Jadi kayak, alhamdulillahnya kayak perawat-perawatnya itu baik, care, kasih semangat. Suamiku juga, mertua, mamaku, wah semuanya kasih semangat. Jadi kayak,
ya kekhawatirannya lumayan berkurang lah. Padahal mas sebenarnya enggak sih, cuman ya oke Ya lah. pastilah, apalagi sampai ini ya. Jadi sepsis itu mam adalah infeksi berat ya pada bayi-bayi yang baru lahir. Jadi kalau sampai dirawat di NICU ya waktu itu mam ya. Kalau Iya sampai betul dirawat Kak. di NICU tuh pasti siapa sih yang nggak khawatir ya, namanya anak masih bayi, udah disuntik-suntik, pasti gitu kan ya pemikirannya ya Ya. waktu itu Mam ya, benar. Tapi waktu itu akhirnya berhasil ASI ya. Pernah nggak sih kayak Alhamdulillah khawatir banget kayak berat badannya itu galau gitu sama kenaikan berat badannya keduanya? banget Kak. Aku kan waktu awal-awal sempet curhat juga kan sama Kak Ami. Soalnya kan mereka emang lahirnya berat badan lahir rendah. Hmm. Terus waktu pas awal keluar dari NICU, jujurnya si Gania itu refleks hisapnya sangat-sangat kurang. Oh gitu. Kayak Heeh. iya, malah waktu sebelum keluar dari NICU, H-1 nih sebelum keluar, dokter anaknya bilang, nanti kalau masih belum bisa hisap, pakai NGT ya. Oh my Oh iya. God, astagfirullahaladzim. Wah, campur aduk sih, kayak bener-bener astagfirullahaladzim, kayak berdoa terus supaya dia bisa hisap gitu. Jadi emang dari awal Gibran sama Gania itu, khususnya Gania sih refleks hisapnya kurang, jadi kayak khawatir banget berat badannya nggak naik. Tapi tetap aku selalu kasih ASI, ASI terus sampai sekarang. Jadi pelan-pelan yang tadinya Gania susah banget minumnya, lama-lama dia jadi pinter sendiri, terus sekarang udah minumnya tuh sekali minum 120 cc sih, Oh, alhamdulillah. pinter banget sekarang udah dia. Alhamdulillah. Itu kan full ASI, itu kan ya Mam Intan ya. Kasih tips tuh Mams gimana sih caranya tuh biar ASINya tuh banyak, terus bagus kualitasnya. Apalagi waktu itu walaupun masih cuti ya, terus udah mulai kerja juga, gimana tuh Mam? Yang pertama sih yang benar-benar ngefek di perasianku adalah minum air putih yang banyak sih Kak. Itu benar-benar ngaruh banget di hidup aku. Kalau aku minum kurang, itu dikit. Terus yang kedua harus happy sih, Oh benar-benar harus happy. happy. Kalau lagi stres, capek gitu juga kurang. Ya kalau misalnya habis check out Shopee gitu ya, banyak lah. Terus yang ketiga aku juga minum ASI booster, kayak aku kayak kurang pede gitu aja kalau misalnya alhamdulillah emang ASIku banyak, cuman kayak nggak pede aja, takut kualitasnya kurang gitu ya. Jadi aku minum ASI booster. Cuman aku pernah sempet clog duct gitu, kayak ada sumbatan atau grenjel lah ibu-ibu masa kini bilangnya, karena hiperlaktasi. Jadi aku ASIku banyak, mungkin kental juga, tapi lupa pumping. Nah, jadi dari situ aku stop ASI booster. Jadi intinya kalau menurut aku sih tips supaya ASI banyak, yang pertama banyak minum air putih, yang kedua harus happy. Kalau ASI booster itu kayak cuman lala ye aja sih, kayak pede-pedean aja. Tapi waktu itu makannya gimana Mam Intan? Makannya gimana? Emang sih kalau misalnya makan dari awal lahiran sampai sekarang, aku nggak pernah nggak makan daging, Kak. Oke. Terus waktu lahiran banget 3 bulan pertama masih makan kacang ijo terus. Sekarang udah suka skip dan wajib banget minum susu. Aku sampai sekarang masih minum susu untuk ibu menyusui. Oh gitu, berarti itu juga salah Jadi satu tips ya. Pertama, minumnya harus banyak ya, Mami Tan ya. Terus harus makanannya juga yang bergizi, juga jangan terlalu banyak pantang kan. Kalau kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau habis lahiran ada aja semua dipantangin ini itu ya. Kalau kata orang tua gitu katanya harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu kan. Terus harus happy ya, Mami Tan ya. Kalau nggak happy kurang tuh seret. iya bener Kak. Jadi itu aja sih tips dari aku. Banyak minum air putih, harus happy, sama makan bergizi. Bener. Nah, terus kan Mom Intan nih kan sambil kerja ya, Mom ya. Waktu itu cutinya berapa? 3 bulan berarti ya? Aku cutinya waktu itu 3 bulan. Dapat dari rumah sakit aku, cuti 3 bulan. Tapi kan karena aku kembar dari kehamilan 32 minggu, aku udah cuti Kak. Jadi sama
anak-anak ya 2,5 bulan lah bareng sama aku. Hmm. Terus 2,5 bulan aku udah mulai masuk kerja lagi. Nah, itu kan pasti diperah ya asinya ya, Mom Intan ya. Nah, itu gimana tuh tipsnya biar asinya tuh banyak? Apa ada jadwal tersendiri? Apa gimana? Soalnya dulu tuh, jadi waktu Mam Intan ini sering curhat juga sama aku, tuh catatannya lengkap banget. Jadi jam segini, anaknya minum berapa cc jam segini. Gitu dan memang Ya, bener-bener care banget sama gimana cara ASI itu ya. Mam Intannya bisa gimana ceritain nggak tuh? betul. Heeh. Jadi karena aku emang kerja, Kak, terus aku juga udah mikir kayak takut asiku kurang. Tips dari aku adalah memperbanyak juga, salah satunya rajin pumping. Udah berapa lama tuh Rajin. pumpingnya, Mom? Nah, waktu awal-awal dari umurnya Gibran Gania lahir sampai 2 bulan, aku rajin banget power pumping, Kak. Power Hmm. pumping itu 20 menit pumping, 10 menit istirahat, 10 menit lagi pumping, 10 menit lagi istirahat, dan 10 menit lagi pumping. Jadi totalnya 1 jam. Kayak Wow. aku harus punya 2 kali waktu power pumping. Oh, sisanya kayak gimana? Sisanya Sisanya pumping biasa. 15 menit ya, 15 menit sampai 30 menit. Sampai payudaraku terasa kosong sih, Kak. Hmm. Nah, itu di tempat kerja juga kan aku kerja tuh biasanya 7 sampai 8 jam. Nah, di sela-sela aku kerja, aku wajib banget harus pumping. Kalau nggak pumping ya, payudaraku juga sakit Nggak gitu enak ya. ya. Heeh. Nggak nyaman. Jadi kayak udah kebiasaan di pumping, jadinya tubuh aku kayak juga selalu ngerespon untuk dikeluarin, dikeluarin gitu. Bener. Jadi emang pumping itu adalah kunci. Iya, benar-benar. Soalnya semakin sering kita pumping, respon dari tubuh semakin bagus. Jadi berasa kalau memang kurang asinya. Jadi dia terus Oh, memproduksi ya, Mam ya. Nah, terus bener banget. cara penyimpanannya tuh, Mam, ASI perahnya. Kan kadang-kadang tuh masih aja tuh ada yang nanya, kayak misalnya di praktek tuh ya, Mam ya. Nanyanya, bagusan mana sih, Dok? Ditaruhnya di plastik apa di botol gitu kan? Sebenarnya kalau Mam Intan sendiri gimana tuh cara penyimpanannya? Terus pas ngasihnya, gimana cara Mam Intan ngasihnya biar ASInya tuh nutrisinya masih oke? Karena jadi Mom ya, Mom Intan ini tuh berat badan anaknya walaupun ASI dua-duanya itu bagus banget karena kebetulan aku ngikutin dari waktu Gania sama Gibran lahir dan peningkatan berat badannya tuh oke dan memang sesuai banget sama kurva sesuai umur. Jadi contoh yang bagus banget nih Nah, buat sharing tentang ASI gitu. Boleh Mam diceritain? oke, kalau misalnya dari penyimpanannya sendiri ya, Kak, jujur aku pakainya lebih sering pakai plastik ASI itu, Kak, kantong ASI. Hmm. Nah, kantong ASI yang udah disteril, yang BPA free, pokoknya Oh, betul. uh, banyak banget yang bagus-bagus. Pasti mama masa kini tahu kalau kantong ASI itu zaman sekarang udah bener-bener bagus gitu untuk menyimpannya. Boleh pakai merek apa aja, nggak masalah. Yang penting ya harus BPA free, terus harus rapet juga tutupnya. Dan pas lagi nyimpan nggak boleh ada anginnya. Jadi kayak dirapetin Zip gitu banget sampai ya. Heeh. dirapetin sampai benar-benar kayak nggak kelihatan ada anginnya. Nah, itu sih yang bisa mendukung asinya itu masih tersimpan bagus. Terus aku juga bawa cooler bag ke tempat kerja buat tempat simpan asinya, karena kalau di cooler bag kan tahan 24 jam tuh. Hmm. Terus pas sampai rumah, aku habis kerja, aku langsung masukin freezer, Kak. Hmm. Nah, aku masukin freezer. Terus kalau misalnya anak aku mau minum pas aku lagi di kantor, aku minta tolong yang bantuin ngurusin mereka untuk ngehangatin asinya. Pakai apa Nah, tuh? untuk Nah, kenapa, Kak? ngangetinnya pakai apa tuh, Ci? Angetinnya yang pertama pas aku keluarin, aku alirin dulu di air yang mengalir. Hmm. Kantongnya tuh dialirin dulu di air mengalir. Kalau misalnya udah nggak ada batu es, kayak bener-bener udah cair sempurna, baru aku pindahin ke botol dan aku masukin ke botol warmer itu. Aku pakai merek Baby. Jadi di sana 15 menit ditaruh, habis itu langsung kasih ke Gibran dan Gania. Habis nggak habis harus dibuang. Harus dibuang, betul. Gitu. Jadi terus kalau misalnya emang mau taruh di suhu ruangan maksimal 4 jam.
Maksimal 4 jam. Oke, Iya. terus kalau ininya tuh Mam Intan, kadang-kadang masih banyak tuh mam-mam di rumah yang nggak ngerti sama penanggalannya, jamnya Oh, itu, dan mana yang duluan masukin gitu. Kan ada itunya tuh ya Mam ya, caranya sendiri tuh gimana tuh Mam? pokoknya kalau dari tips dari aku sendiri, kalau memang penyimpanan dari freezer, bagusnya itu kan maksimal 3 bulan ya Kak. Hmm. Nah, aku selalu hitungin tuh tanggal, aku lihat waktunya juga. Pokoknya nggak boleh lebih dari 3 bulan. Kayak udah lebih dari sebulan aja aku worry. Jadi kayak bener-bener aku perhatiin banget. Abis selesai pumping, aku bener-bener catet tanggalnya, aku catet jamnya juga, sama aku catet berapa cc-nya. Jadi kayak Mm-mm. pas aku mikir, oh si Gibran nih butuhnya 120, berarti ini Mm-mm. kurang nih, ini buat Gania aja yang cuma 100 cukup gitu. Tapi kalau untuk pemberiannya, aku selalu pakai yang duluan masuk ke freezer gitu. Mm-mm. Udah oke banget tuh ya, Mam. Kayaknya cukup jelas ya kayak gitu tuh, Ha. Karena untuk kita ASI itu kita perlu effort juga banyak baca ya, Mam Intan ya. Karena kan untuk sukses menyusui itu enggak cuma modal ngasih aja, ngasih ke sisi dedenya gitu ya, Mam. Nah, selama pemberian ASI eksklusif ini kan siapa sih yang nggak deg-degan sama berat badan ya, nggak sih, Mam? Ya Semua pasti kan betul Kak. menjadi masalah utama para ibu-ibu gitu. Oh, Mama kita ngelakuin evaluasi nggak tentang berat badannya si dedenya, mungkin panjang badannya tuh kayak gimana cara evaluasinya? Aku evaluasinya sebulan sekali. Waktu Mm, awal-awal aku seminggu sekali kayak bikin stres. tuh. Ternyata salah kan Kak. Karena kita jadi terpaku sama berat badan anak. Padahal tuh sebagusnya emang sebulan sekali buat evaluasi. Mm, Kalau aku sendiri evaluasi di rumah punya timbangan Kak. Aku punya timbangan, terus timbangan digital, terus mm, aku juga punya meteran. mm. Aku tiap bulan pas mereka benar-benar udah ulang bulan, aku telanjangin mereka. Iya betul Terus harus telanjangin. Terus gimana tuh, Mam? ya aku telanjangin mereka pas abis mereka mandi sih, atau enggak sebelum mandi Hmm? aku telanjangin, terus aku taruh di timbangan itu, sama sekalian aku ukur panjang badannya dan aku ukur lingkar kepalanya. Abis itu aku masukin deh ke aplikasi Primaku. Itu ya, berarti aplikasi yang dianjurkan untuk para mam tuh ada di Primaku ya. Betul, soalnya itu kan resmi dari IDAI ya kak ya. Betul, 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 betul. Nah, kalau bacaan deh ya, atau referensi yang Mom Intan suka baca untuk lebih tahu banyak tuh apa sih, Mom? Aku semuanya aku baca sih kak jujur, Semuanya. tapi aku orangnya kan panikan. Heeh. Jadi kayak misalnya aku baca sesuatu, kalau dari hati nuraniku itu cocok, baru aku follow atau aku ikuti. Kalau misalnya untuk bacaan sih, karena ibu-ibu masa kini, aku lebih sering baca dari jurnal di handphone, Wah. aku baca di Instagram, tapi yang benar-benar ada uh, penelitiannya. Hmm. Karena kalau untuk buka textbook, udah nggak sempet ya kak. Ya, ya. Jadi aku benar-benar baca dari internet dan Instagram. Oke, oke, oke. Berarti memang harus cari sumber-sumber yang terpercaya ya, Mom ya. Karena kan di luar sana banyak Benar. hoax-hoax ya. Kadang-kadang yang Iya, buat malah juga ini. Instagram anakku sehat. Follow. Aku suka baca-baca di sana. Iya, terus yang paling seru nih Mam punya anak kembar, cewek cowok lagi kan, Gania sama Gibran, itu kan pasti beda ya cara ngerawatnya, pasti punya tipenya masing-masing cara nyusuinnya gitu, bisa ceritain gak sih itu ke apa ya keseruannya gitu? Emang mereka tuh kembar ya Kak, cuman mereka sangat-sangat berbeda 180 Oh, derajat. Yang oke. satu mudian, yang satu em, bisa dibilang lebih tenang, yang satu cewek, yang satu cowok, yang satu ada rambut, yang satu botak. Oh itu Kayak botaknya literally berarti beneran ya Mam ya? Aku kira dibotakin. enggak Kak, beneran Oh itu bener. botak dari, enggak dibotakin sekali kayak
wow, benar-benar berbeda. Sifatnya beda, fisiknya beda, jenis kelamin beda, kantongnya juga beda. Jadi aku 2 kantong Oh, Kak, oke. hamil. Bener-bener Hmm. anugerah banget ya waktu itu ya. Ya, Ya. mereka emang kembar yang tidak identik. Hmm. Nah, untuk cara mengasuhnya sih, jujur aku masih belajar, Mm-mm. karena aku kadang juga masih suka panik gitu loh Kak, kayak Ya pasti aduh ya. gimana yang satu gitu, aduh gitu. Cuman kayak alhamdulillah dibantuin. Aku bersyukur banget sih, mamaku bantuin, mertuaku bantuin, terus ada juga teteh-tetehnya yang bantuin. Jadi menurut aku yang bisa membuat aku bertahan dan waras sampai saat ini adalah mama. Jadi kalau susah, senang dan dukanya itu kayak memang ada sih Kak. Kayak orang kan cuma ngelihat luarnya aja mungkin di Instagramku gitu ya, tapi sebenarnya Ya, ada nangis juga, ada sedihnya juga, dan ada capeknya juga pasti. pasti. Nah, Apalagi bicara kalau kenapa Mam? Coba terusin Mam. misalnya udah drama menyusui Kak. Nah, itu sih yang benar-benar hal yang terberat sampai saat ini masih aku alamin. Apa tuh drama menyusuinya Mam? Iya, clock dark, Mm-mm. terus pumping malam-malam. Wah, Mm-mm. gitu. Apalagi kalau habis jaga sore, yang jaga sorenya gede lagi. Aduh, ya Allah. Kayak capek banget. Kayak kadang suka mikir, aduh, apa kasih sufor gitu. Heeh. Terus, Gak boleh ini hak mereka, ini kewajibannya kamu sebagai ibu gitu. hebat jadi, banget. jadi tetap bertahan deh sampai sekarang. Iya, sampai sekarang ya udah mau masuk 6 bulan ya. 5 ya. Ya Hmm. besok mereka 5 bulan Kak, alhamdulillah. Terus untuk ini deh, Mom, support sistemnya. Orang tua, mertua, mungkin pengasuh juga. Pernah nggak sih beda pendapat sama mereka? Terus gimana tuh cara solusinya untuk biar Beda aman? pendapat pasti ada ya Kak. Cuman alhamdulillahnya baik pengasuh, mertua atau mamaku kayak ngebiarin aku yang megang kendali gitu Kak. Jadi Oh. mereka kayak cuman mereka co-pilotnya lah, aku pilotnya. Jadi Hmm. kayak mereka kasih masukan, mereka kasih advice, tapi kalau menurut aku enggak gitu. Jadi mereka nggak mau ganggu dan bawelin. Hmm. Contohnya nih waktu Iban Gania lahir, kan zaman dulu ada pakai koin-koin gitu ya Ya, kayak. ya. Nah, mertuaku tuh kayak masih berprinsip dipakein koin supaya nggak bodong. Kita sterilin dulu segala macem, jadi nggak ada infeksi gitu. Tapi kayak aku kasih pengertian, Ma, kalau untuk zaman sekarang sih Intan udah baca, pokoknya aku kasih base dari jurnal, terus dari dokter anak gitu, dan aku jelasin baik-baik, mereka ngerti. Terus kayak mamaku juga waktu awal-awal kayak anak bayi itu harus pakai gurita gitu. Terus kayak aku kasih jurnal juga, terus aku kasih pengertian baik, nggak bikin tersinggung lah. Ya. Akhirnya mereka juga oh ya udah nggak usah pakai gitu. Jadi alhamdulillah mereka co-pilotnya, aku tetap pilotnya Kak. Itu yang paling penting sih sebenarnya ya. Jadi kita yang Ya, pegang kendali gitu ya, Mom ya. Nah, kalau alhamdulillah. tips paling penting nih punya bayi, mungkin nggak usah kembar juga sih ya. Tips paling penting yang kita mau full ASI tapi kenaikan berat badannya tuh oke tuh apa menurut Mom Intan tuh? Jujur sampai sekarang aku juga bingungnya jawabnya gimana Kak. Tapi tipsnya dari aku adalah maminya harus happy dulu. Hmm. Maminya harus happy dulu, jadi nggak mau muluk-muluk gitu juga sama anak. Kayak nggak ngeharapin apa-apa, kayak nothing tulus aja Kak, kalau menurut aku ya. Karena waktu awal-awal aku khawatir banget, kok Gania beratnya nggak sebanyak Iban nambahnya. Itu kan bikin kita sendiri. Bukannya malah tambah naik, tapi kitanya stres, anaknya juga jadi gampang nangis gara-gara kita paksa nyusu terus. Jadi Ya. kayak
nggak baik juga sih mikirin yang gimana-gimana. Nah, makanya aku kan selalu curhat sama Kak Ami, kayak gimana Kak menurut Kakak berat badannya Gania? Ternyata Alhamdulillah masih selalu di garis hijau dan Oke masih banget. bagus, jadi kayak tenang. Jadi tips dari aku ya, kitanya harus ikhlas, legowo, harus happy, sama berpedoman sama hal yang based on jurnal, pokoknya. Ya Jadi ya, nggak terpengaruh dengan betul. orang yang kayak, ih anaknya kok kurus, Iya, gitu. bener tuh Mam. Sekarang kan kadang-kadang kita suka terperangkap ya, mom-mom itu suka terperangkap sama omongan-omongan orang lain gitu. Jadi memang harus ikhlas dan ngeliat sama sumber-sumber yang terpercaya, berarti ya Mam ya. Kak. Terus kan sekarang Dania sama Iban nih udah mau MPASI ya. Gimana tuh Mam? Ya, Udah mempersiapkan apa nih buat si Dania sama Iban untuk mulai MPASI-nya? aku mempersiapkan ilmuku dulu sih, Kak. Lalu kalau misalnya mau mulai itu, aku selalu mempersiapkan diriku dulu gitu, biar akunya siap dulu. Berarti banyak Kalau baca gitu ya, Mam ya. bener, kalau anak-anaknya sih pasti ngikutin kita, aku percaya itu. Mm-mm. Kayak yang aku siapkan adalah pertama mentalku dulu, abis itu aku udah baca-baca, terus aku juga sharing sama teman-temanku, itu penting banget Oh iya, untuk grup Mam ibu-ibu. Intan itu ya, si grup WA itu kan, Motherhood. Di sana tuh kayak bikin kita bisa curhat, bisa sharing, terus kayak ngerasa nggak sendiri. Mm-mm. Itu penting banget. Kayak waktu awal-awal kan kayak ngerasa sendiri. Makanya kan aku ngerasa kayak baby blues itu beneran ada nggak sih? Ternyata pas aku punya anak, aku ngerasain, oh gini rasanya. Mm-mm. Gitu. Jadi curhat penting, nanya itu penting, teman itu penting, dan support itu penting. Benar, benar, benar. Juga kita juga harus ini ya apa udah ditakdirin jadi ibu, kita udah harus bertekad nih kalau udah bisa gitu dan harus cari jawaban kalau misalnya lagi galau gitu ya Mam ya. Nah, Mam Intan kan kerja Iya bener, juga, Kak. ya kan ya kerja terus ngurus anak. Gimana cara bagi waktunya tuh Mam dengan kesibukannya ini? Hmm. Kalau bagi waktu sendiri sih, aku ngerasa 24 jam itu kurang, Kak. Tapi ya udah harus semangat sih. Jadi kalau aku kerja masuk pagi, berangkat jam 7, pulang jam 2, Mm-mm. anak-anak aku titipin sama neneknya, sama pengasuhnya. Ya percaya diri aja, bismillahirrohmanirrohim Mm-mm. gitu. Betul. Ya aku kerja juga buat mereka. Jadi di rumah aku ikhlas gitu, mereka dititipin sama nenek dan pengasuhnya. Jadi pas kerja juga aku fokus, Kak. Banyak kan orang yang suka kemana-mana gitu pikirannya. Hmm. Ya emang sih, cuman ya harus ikhlas dan legowo aja lah. Kalau kita jadi ibu yang bekerja, kan kita kerja juga buat mereka. Nah, pas udah nyampe rumah, aku mandi segala macam, bersih-bersih, Mm-mm. baru deh sama mereka. Nah, pas aku udah nyampe rumah itu kan udah jam 3 tuh selesai mandi. Nah, jam 5 waktunya mandi. Mm-mm. Abis mandi, mereka ntar abis itu bobo. Udah deh, gitu aja kegiatanku tiap hari. Jadi pulang ke rumah, mandiin mereka, main, bobo, kerja lagi besoknya gitu terus. Ya jadi alhamdulillahnya sih walaupun memang sedikit waktunya, cuman ya aku sempet-sempetin lah Kak abis pulang kerja buat main dan mandiin mereka. Iya, berarti pas waktunya sama mereka tuh bener-bener full sama mereka supaya mereka juga ngerasain ya kalau ini maminya ada kayak gitu ya. Apalagi Iya itu benar. babynya Mam Intan ini lucu banget, Mams. Jadi kayak super menggemaskan gitu dua-duanya. Suka di-sharing ya di Instastory. Habis itu Mam, si Gania tuh suka sama si bebek-bebek itu kenapa sih, Mam? Bebek-bebek mainan itu. Nah, kemudian Kak, jadi Oh, kalau jadi yang misalnya Mudi itu si Gania ya? Heeh. sangat-sangat kemudian, dia itu suka sama lingkungan yang berisik. Oh gitu. Jadi itu dia, oh, Oh, cak ngobrol. nah Oh. ya kalau ada bebek itu kan berisik tuh Kak, nyanyi-nyanyi segala macam heboh. Nah dia suka yang kayak gitu, malah dia bisa tidur sama suara berisik. Gitu.
Nah, jadi kenapa dia suka banget sama bebek barbar itu ya karena kayak ada yang nemenin dia gitu. Oh, tapi adiknya berarti ya, si Gibran suka nggak gitu, kayak gitu-gituan? Gibran suka juga, cuman dia kayak di tempat hening pun ya nggak masalah, asal ada susu. Nah, Gibran tuh gitu. Oh gitu, asal Ya, kenyang Gibran berarti ya, perutnya kenyang. mau dirame kayak mau disepi, asal dia kenyang, dia bakal happy baby gitu. Terus kalau keistimewaan punya anak kembar tuh mereka kayak suka gimana sih? Kadang kan anak kembar tuh aku juga penasaran nih. Suka ngapain sih mereka tuh kalau berduaan tuh sayang-sayangan gitu. Gaplok-gaplok kan Kak. Enggak peluk. Gibran suka narik rambutnya Nyanya, iri kali ya karena dia botak. Tapi nah, keistimewaannya sih kayak mungkin kalau aku lihat sendiri gitu, mereka itu saling melengkapi lah Kak. Kenapa gitu tuh? Ceritain dong, Mam. Melengkapi gimana? Kan mereka masih baby nih, udah kelihatan ya? Iya, kayak mereka tuh kadang suka tatap-tatapan berduaan, terus suka senyum-senyuman berduaan, padahal Oh masih gitu. bayi, belum apa-apa, tapi kalau yang satu nangis, yang satu lagi jadi ikutan nangis. Oh, Terus misalnya nih Gania nangis gitu ya sama pengasuhnya, misalnya pengasuhnya lagi di depan gitu, terus tiba-tiba Gania nangis karena panas atau hmm. bete gitu. Tiba-tiba pas Gania dibawa ke ruangan yang ada Iban, Ganianya diem Oh gitu. gitu. Nah, Gibran juga kadang kalau lagi main-main dia kan suka diem, bengong-bengong. Terus kalau udah disatuin sama Gania dia jadi ketawa-tawa lagi gitu. Oh, lucu banget ya emang itu ya. Kayak mau nggak mau tuh kayak ada ikatan batin antara anak kembar tuh pasti ya. Walaupun beda Ya kadang umur sih. Heeh. Lucu banget. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir nih, Mam Intan. Gimana sih cara Mam Intan nih, walaupun sibuk, tapi masih punya me time? Me time versinya Mam Intan tuh kayak gimana? Supaya jadi happy nih parentingnya seperti yang Mam Intan bilang gitu. wah, aku mah harus Kak me time. Me time itu adalah kewajiban bagi mamam semuanya harus ada me time. Kayak Apa tuh? carilah kenanganmu sendiri karena me time itu wajib. Gak tahu ya Kak, aku kan suka Korea gitu ya. Ya, aku juga kok, aku suka juga. Iya, aku ngelihat Korea, mau itu dramanya atau mau itu K-popnya, itu me time-nya aku. Nah, kita sesama Kayak, ARMY ya, Mam Intan ya, kita. kayak mereka kayak nggak apa-apa gitu, kayak Iya, gue iya. capek nggak apa-apa gitu. Kayak bener-bener kayak kerja itu me time-nya aku juga Kak, jujur. Hmm. Karena aku jadi bisa ketemu temenku, aku bisa ketawa-tawa, Hmm. terus aku juga bisa bersosialisasi tanpa gimana ya, kayak ya tanpa capek sih capek, cuman kayak nggak ada beban aja gitu kalau ngomong sama temennya nggak sih Kak? Ya, betul. Kakak nggak? Bisa curhat. Iya, jadi kerja tuh me time-nya aku juga, nonton Korea juga me time-nya aku, sama ya paling penting sih tidur juga me time ya Kak, cuman emang susah sih, apalagi anaknya kembar. Iya. Jadi Heeh. dari yang udah aku alami 5 bulan ini, yang masih bikin aku ngerasa ada me time itu ya kerja sama nonton Korea sih Kak. Jadi kayak Hmm. lagi pumping, aku sempetin nonton Korea. lagi lagi kerja, aku sempetin buka Instagram. Ya pokoknya Harus aku harus. sempetin semuanya. Mereka Ibannya, aku sempetin lihat apalah. Makanya aku sempetin Kak. Itu Kalau aku tips. tuh dulu pumpingnya itu sambil nonton itu, Mam Intan, apa ya? Running Man itu semua episode aku dulu waktu pumping, zaman-zamannya anak aku kecil. Banget. Tapi sebenarnya udah keluar. Iya, iya, Dibagi. seru. Seru banget ya ngobrol sama Mam Intan ini. Sebenarnya tuh kalau mungkin gak pandemi, aku pin banget langsung ke sana nge-live, ngeliat Gania sama Gibran kan. Sebenarnya kita tuh deket banget rumahnya Mam ya, kayak cuma selang Iya benar. 45 menit kali ya. Kayak Iya. gak sih ya Mam. Dan itu Dari si Bubur tahu Kak.
Kenapa? Rumah kita yang di Cibubur. Aku kan di Taman Laguna, kakak di Raffles. Iya benar. Banget. 10 menit nyampe, Kak. Iya, harusnya ya. Kalau lagi situ kabarin ya. Oke, siap kan. Ntar kita kongko di Transmart. Iya, makasih banget mau minta udah sharing yang maksudnya gimana ya? Hal-hal yang sebenarnya mungkin menurut orang kecil, tapi menurut kami para moms nih, itu tuh bantuan luar biasa kayak mau minta bilang, kita nggak sendiri, banyak kok moms di sana yang tidak sesempurna yang dilihat gitu. Kita tuh perlu perjuangan, cuman memang yang mungkin terlihatnya cuma bahagianya aja gitu ya, Mom ya. Tapi kalau Bener. dari kesimpulannya nih, dari aku dari segi dokter anak ya, pertama itu Mom Intan ini karena emang udah aku ikutin banget dari babynya baru lahir, dia pertama yang harus diacungin jempol itu nggak pernah patah semangatnya. Pokoknya lanjut terus gitu. Ada apa-apa pokoknya harus cari tahu kayak gitu caranya. Terus eh, walaupun waktu itu sempat beberapa kali gampang ya mamanya gara-gara naiknya tuh kurang naik gimana nih mau mau masuk sufar apa enggak, tapi akhirnya coba lagi deh asinya observasi lagi berat badannya dan ternyata makin lama makin bagus berat badannya Gania sama Gibran. Gibran sih yang ini banget ya mamanya yang kelihatan banget naiknya. Iya. Nah, udah 8, Kak. 8 kilo 5 bulan padahal kurang bulan. Kak, alhamdulillah banget. Iya, jadi akhirnya sekarang Mama Intan yang tadinya itu kayak apa ya, mungkin panik gitu ya. Sekarang udah lebih banyak senyum, lebih kayak menikmati hasil dari kerja kerasnya ya Mam ya. Dan satu lagi yang perlu dicatat dari Mom Intan ini ya Mams, jadi selalu melakukan monitoring sama evaluasi. Jadi nggak cuma ngasih aja ASI, tapi selalu dimonitor nih berat badannya rutin banget setiap 1 bulan, dilihat kenaikannya udah sesuai apa enggak. Jadi kalau ada apa-apa kita cepat bertindak waktu itu, enggak yang lama-lama dan akhirnya terlambat gitu ya Mom ya. Tuh, terus dan juga Mom Intan ini selalu mencari ke sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu sih yang oke banget menurut aku yang harus patutnya ditiru ya sama mom-mom yang lain gitu. Jangan ngomongnya nanti misalnya kata tetangga, jangan gitu. Jadi memang harus kata-kata yang sudah pasti, yang memang ada berdasarkan penelitiannya gitu. Walaupun kadang-kadang yang dari orang tua pun ada benernya juga sih, tapi dimodifikasi pasti. Kadang kan sudah beda zaman juga ya, Mom ya, kalau sekarang ya. Nah, buat closing statement nih dari Mom Intan, apa nih pesan buat para mom di sana yang juga masih struggling nih masalah asi-asian gitu. Gimana nih? Pesan aku buat moms-moms semua, apalagi yang bayinya masih newborn, aku tahu itu berat banget. Misalnya, pesannya aku, kalau emang misalnya nggak kuat, please minta tolong sama sekitarnya. Mau itu tantenya kamu, ibunya kamu, mertuanya kamu, adiknya kamu, bahkan temennya kamu, please ceritain apa aja yang kamu rasain. Karena aku tahu itu berat. 40 hari pertama, astagfirullah, itu berat banget, aku tahu. Terus, pertama ya harus cerita. Yang kedua, sebelum kamu bikin happy lingkungan sekitarmu, kamu harus happy dulu. Betul, penting ya, Oh. Mak. Terus yang ketiga, nggak boleh expect apa-apa ke anak kamu. Jadi mereka adalah mereka, bukan mereka adalah kamu. Jadi kalau misalnya insya Allah ketiga hal itu udah kita bisa terima dalam diri kita, kayak kita jadi legowo gitu loh Kak, jadi tenang aja gitu. Do nothing, tapi bener-bener yang ikhlas lah. Kayak Betul. menerima semuanya. Nah, jadi intinya yang pertama gitu, cerita kalau memang butuh pertolongan. Yang kedua, harus waras dulu, harus happy dulu. Terus yang ketiga, nggak boleh expect apa-apa sama anak. Tips dari aku itu. Yang keempat juga, harus baca sumber yang benar-benar terpercaya. Jangan kata ini, kata itu. Betul, betul. Dan jangan membanding-bandingkan ya, Mom ya. Kan beda.
jangan membanding-bandingkan juga. Kadang kan kita suka deg-degan ya, ih kok anaknya ini udah ini, ih kok anaknya ini kayak roti sobek, ih gitu-gitu. Kayak itu tuh toxic, toxic di hidupmu, jadi jangan. Tips dari aku itu aja. Betul, betul, betul. Itu benar-benar apa ya, sharing positive vibe banget ya, Mom ya, untuk yang diperluin sebenarnya di masa-masa yang sekarang itu media bisa jadi teman, jadi pun juga bisa jadi lawan gitu. Jadi Bener banget, pintar-pintar Kak. lah gitu. Oke deh, Mam, sebenarnya seru banget nih cerita-cerita sama Mom Intan tentang ini, tentang parentingnya. Mungkin nanti kalau udah mulai makan nih, kayaknya sih kayaknya lucu. Itu Jadi nanti kalau satu hari hal kita yang kan cerita-cerita banget. lagi ya Mom ya. Gitu Iya, maunya Kak. sih lihat langsung ke sana. Mungkin nanti deh kalau misalnya mungkin pandemi udah berkurang ya Mom ya, biar kita bisa bareng-bareng. Terima kasih banyak. Saya dari tim Anakku Sehat ID juga terima kasih karena Mom sudah menyediakan waktu nih di sela-sela kesibukannya bersama si kecil juga untuk sharing kepada mama yang lain. Semoga Gania, Gibran selalu sehat, Momnya juga sehat, keluarga selalu sehat, tumbuh kembangnya bagus. Gitu sih, betul. Oke deh, Mam. Mungkin sekian nih perjumpaan kita sama Mom Intan. Terima kasih banyak ya, Mom Intan. Oke, oke. Sama-sama, Kak. Ya. Oke, Ma. dadah.